Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? This video I will run you about how to edit and delete data from table. Oke, kita akan belajar menghapus data dan cara mengubahnya jadi kita mempunyai content management sendiri ya. Tanpa kita harus merubahnya dari database, kita merubahnya dari halaman admin. Oke, coba kita periksa table yang sudah kita buat sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat table user dalam database kode panda. Lalu di sini ada dua data. Yang pertama memiliki value angga movie, lalu ada angga young entrepreneur. Oke, kita akan mengedit data angga young entrepreneur. Coba di sini kalian wajib memiliki halaman daftar user dulu yang sudah dibuat sebelumnya pada video select data. Di sini ada daftar usernya. Lalu kita coba edit angka yang entrepreneur. Kita edit jadi 123 kode panda. A1123 jadi kode panda yang. Lalu kita rubah fotonya. Kita simpan. Berhasil diubah. Coba kita periksa di sini. Kita refresh. Kode panda yang 123 kode panda. Oke, jadi kita akan belajar mengedit data. Karena sebelumnya pada video select data Anda sudah membuat daftar user. Jadi sekarang tinggal membuat aksinya saja. Jadi sebelum membuat edit data, Anda perlu memiliki halaman editnya yang berisi form-form value dari data tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada halaman edit user.php. Anda perlu membuat file tersebut seperti ini. Jadi seperti biasanya, kita kan di halaman edit user ini ingin menampilkan data berdasarkan ID yang kita mau edit kan. Jadi misalnya kayak tadi kode panda, maka yang akan muncul tuh data-datanya dari kode panda kan. Di sini kita include koneksi jika tersedia ID user, maka kita membuat variabel baru kan, yaitu ID user. Value-nya itu ID user dari yang kita kirim sebelumnya. Di sini href edit user ditambah ID user. Jadi dia melemparkan ID user dari halaman sebelumnya. Lalu sini kita ambil kita ID user. Lalu di sini membuat query untuk mengambil data dari table. Select all from user, di mana ID user sama dengan ID user. Misalnya select all from user where ID user 6. Jadi dia hanya menampilkan data yang ber ID user 6. Lalu di sini membuat variabel hasilnya. Hasil koneksi query, ini nama query-nya. Lalu sini kita cetak hasil fetch asok. Kita ekstrak agar meminimalis. Lalu di sini kita tutup hasil free koneksi close. Dan jika tidak tersedia di user, maka akan dikembalikan lagi ke halaman daftar user. Contoh di sini kita hapus ID usernya. Kita simpan. Lalu kita kembali ke halaman sebelumnya. Di sini kita refresh. Kita edit. Ini tidak bisa. Karena tidak ada halaman karena tidak tersedia ID user. Maka akan seperti ini. Error function. Di sini kita
hapuskan lagi di user, lalu kita kembali, kita refresh, setelah itu kita edit. Nah, ini tersedia di usernya 6. Oke, jadi lalu di sini kita bikin formnya. Formnya sama seperti menambahkan data, kita hanya menambahkan beberapa coding dalam form itu. Contoh di sini form actionnya, kita ke folder model, lalu di sini ada proses edit user ditambah id user. Di sini kita tambahkan php echo id user. Jadi ini echo id user ini menampilkan dari pengambilan data sebelumnya. Contoh kan tadi sebelumnya kita sudah mengambil data berdasarkan ID user 6. Maka yang ditampilkan di sini echo ID user 6. Lalu di sini echo username, kita menampilkan data username dari ID 6 ini. ID user 6. Lalu di sini ada echo nama lengkap. Nama lengkap ini jadi menampilkan data nama lengkap dari table user berdasarkan ID 6. Lalu setelah itu buat seperti ini untuk foto, lalu disimpan. Jangan lupa menambahkan enctype untuk kita, karena kita menggunakan file jadi menggunakan enctype. Setelah itu kita buat proses edit usernya. Nah, di sini sudah ada memanggil koneksi terlebih dahulu seperti biasanya. Lalu di sini kan jika tersedia ID user, di sini kan kita sudah melemparkan ID user kan, ID user sama dengan ID user nih, php proses edit user.php ID user sama dengan ID user 6. Berarti di sini mendapatkan ID user 6 sama seperti sebelumnya, ID user mendapatkan ID user 6. Lalu di sini kita bikin query untuk mengupdate nya. Update user, set username value tanda tanya sama seperti kita menginput data sebelumnya. Lalu di sini berdasarkan ID user, di mana ID user sama dengan ID user, berarti di mana ID user sama dengan 6. Jadi tidak semua table itu rows-nya terganti, dia hanya berdasarkan ID usernya yang diganti datanya. Lalu membuat statement, setelah itu membuat folder upload, lalu membuat variabel folder ditambah base name, ini nama input tipenya, foto. Lalu sini bikin statement bin param, karena ada 4 string jadi kita menggunakan 4s. Ada username, password, nama lengkap, foto. Lalu di sini kita bikin statement execute. Jika statement terlaksanakan, kita mau variabel upload, kita pindahkan fotonya menggunakan move upload.file, lalu memberikan notice berhasil diubah. Namun jika gagal, notice akan gagal diubah, dikembalikan lagi ke daftar user. Namun jika statementnya tidak tersedia ID user, maka langsung dikembalikan ke halaman daftar user. Nah, coba kita praktekkan lagi. Kita refresh. Di sini kita edit angka movie jadi panda kode movie. Batasnya 12 karena kita menggunakan max length. Di sini tersedia max length-nya 12 char. Angga panda code. Di sini kita tambahkan fotonya, lalu kita simpan. Maka akan seperti ini, angga panda coach. Oke, sekarang kita akan belajar cara menghapusnya. Pertama kita
ke halaman daftar user. Sebelumnya kita membuat href terlebih dahulu nih, seperti ini. href di sini kita pakai hashtag. Nah, lalu di sini ada onClick. Jadi kita menggabungkan dengan JavaScript. Di sini ada onClick, nama functionnya hapus user ditambah id user. Lalu di sini kita bikin functionnya, script type text or JavaScript, function hapus user ditambah id user. Maka var answer, variable answer confirm apa Anda yakin. Jika yakin, jika answer atau yes, maka akan diarahkan ke halaman model proses hapus user ditambah id user sama dengan id user. Ini proses hapus usernya. Di sini sama seperti halnya, kita menginclude koneksi terlebih dahulu. Lalu di sini kita bikin query menghapus dari user di mana id user sama dengan tanda tanya. Di sini kita bikin statement koneksi, di prepare query-nya nih. Setelah itu kita bin param, statement bin param integer ditambah get id user. Id usernya yang sudah kita lempar sebelumnya. Jika statement terlaksanakan, statement kita close, lalu kita memberikan notice berhasil terhapus. Jika gagal dilaksanakan, maka gagal terhapus dan dikembalikan ke daftar user. Coba kita tes. Nah, ini adalah JavaScript function hapus user. Var answer, jika cancel maka tidak terhapus, namun jika answer maka akan terhapus. Oke, jadi seperti itu cara merubah data dan menghapus data. Tapi sebelum kita periksa terlebih dahulu apa benar terhapus. Nah, terhapus. Jadi mudah saja kita mengubah data dan menghapus data tanpa kita harus merubahnya dari database. Jadi kita memiliki CMS sendiri, Content Management System, menggunakan metode CRUD. Nanti kita akan belajar search. Jadi sebetulnya itu ada scrut kalau saya bilang. Namun di sini kita hanya belajar CRUD. Nanti kedepannya kita akan belajar search, cara mencari data. Jadi tolong di subscribe saja jika Anda ingin langganan. Semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.